Ya, siapa yang bersyukur, aku akan tambah. Jadi kalau ingin ditambah oleh Allah, cukup bersyukur. Nah, cuman selama ini kita nggak ngerti bersyukur itu seperti apa sih. Ternyata bersyukur itu merasakan berkecukupan. Merasakan berkecukupan. Merasakan kalau kita sudah punya. Merasakan kita sudah ada. Dan ternyata perasaan ada akan memancarkan frekuensi ada. Lalu kita akan menarik semua yang akan membuat kita semakin berkelimpahan. Clear dulu sampai di sini. Oke. Jadi berdoa itu apa? Melepaskan energi. Berdoa itu apa? Melepaskan vibrasi. Berdoa itu apa? Melepaskan frekuensi. Energi yang dibangun oleh pikiran dan perasaan kita. Oke, sampai sini ngerti? Kan tadi sudah saya jelaskan, pikiran energi, perasaan juga energi. Berarti pikiran dan perasaan sekarang ini sedang siaran. Sedang siaran nih. Memancarkan frekuensi, memancarkan vibrasi. Nah, apa yang disiarkan itu yang akan datang. Kalau ini menyiarkan keterbatasan, yang akan datang pada kita keterbatasan. Kalau ini menyiarkan keterbatasan, keberlimpahan, yang akan datang adalah keberlimpahan. Makanya saya berulang kali mengatakan, kalau kita punya utang, jangan ada kata utang di pikiran kita. Ganti kata utang dengan berkelimpahan. Karena berkelimpahan berarti frekuensi kita berkelimpahan. Itu yang akan memancar dan kita akan menarik keberlimpahan. Sehingga utang lunas, saldo tabungan nambah. Banyak yang tidak percaya sama saya. Gimana caranya punya cicilan, tapi cicilan kebayar dan saldo bertambah. Banyak yang tidak percaya. Saya membuktikannya. Bagaimana caranya supaya cicilan lunas dan tidak merasa menyicil. Dan saat kita menyicil atau ada tagihan cicilan, jangan berpikiran negatif terhadap cicilan. Kalau kita punya cicilan mobil, anggap saja kita ini sedang menjadi orang yang mengembangkan dunia otomotif. Dan kalau saya membayar cicilan, dunia otomotif akan maju. Saya tidak merasa dirampok dengan cicilan. Nah, perasaan dirampok itu sudah negatif. Makanya perasaan kita terhadap cicilan itu menentukan bisa bayar cicilan atau tidak. Ini agama, tetapi sudah saya up ke dalam dimensi spiritual. Karena apa? Kalau agama cuma ritus, cuma ibadah, dan kita tidak menyadarinya, dan diulang-ulang terus-menerus menjadi ritual, kalau tidak ada spiritnya, itu tidak akan membangun kesadaran. Makanya ritus itu penting, ritual itu penting. Tetapi yang lebih penting lagi adalah spirit yang ada pada ritual kita. Kalau tidak ada spiritnya, maaf ya, kita melaksanakan sholat sehari 17 rakaat, sekedar melaksanakan saja, mungkin kita hanya jadi robot. Kita tidak mendapatkan kesadaran apa-apa. Ini tidak saya jelaskan di sini ya. Kalau ingin dapat penjelasan lebih lanjut, nanti kita buka lagi judul baru. Ini kaitannya dengan bagaimana semesta melihat identitas diri kita. Sampai sini mengerti? Oke. Jadi kita sekarang harus belajar membalikan situasi. Ketika kita sakit, kita harus fokus pada sehat. Membalikan situasi. Jangan fokus pada keadaan. Keadaan sakit maksudnya. Kalau kita sekarang sedang mengalami ketiadaan, fokus kepada keberlimpahan. Karena kalau kita sedang fokus pada ketiadaan, yang akan datang semua potensi yang membuat kita semakin tidak ada. Kan ada orang, mohon maaf ya, utang itu bukan lunas, malah tambah gede. Kenapa? Karena dia berfokus pada ketiadaan, yang akan datang semua potensi yang membuat dia semakin tidak ada. Karena fokusnya tidak berfokus pada keberlimpahan. Apalagi ya, ketika ditanya, bagaimana kabarnya cicilan? Aduh, saya itu nggak bisa makan gara-gara bayar cicilan. Anak saya nggak sekolah gara-gara bayar cicilan. Awalnya masalahnya cuma cicilan, sudah merembet, tidak bisa makan, tidak bisa. Itu kan memberikan frekuensi yang negatif lagi. Betul nggak? Dan itu sering tidak dirasakan oleh kita. Nah, ini penting ya, penting. Baik, kita lanjutkan dulu. Jadi ketika sakit, jangan minta disembuhkan. Tetapi berterima kasih atas kesembuhan. Beda.
Saat kita minta disembuhkan, berarti kita saat itu sedang di frekuensi sakit. Tetapi ketika kita berterima kasih atas kesembuhan, walaupun saat itu sedang sakit, kita sudah naik frekuensinya di frekuensi sehat. Maka oleh karena itu yang akan datang, itu semua potensi yang membuat kita semakin cepat menjadi sehat. Ini rahasia. Sayang sekali ya, rahasia ini banyak yang tidak tahu. Padahal di hadis qudsi Allah berfirman berulang-ulang, aku bergantung sangkaan kamu. Aku bergantung sangkaan kamu. Sudah dibuat seperti itu. Tapi banyak yang tidak menerjemahkan ini. Bahkan hanya diulang-ulang aja kepada orang lain. Yang tidak dipraktekkan. Dan saya menyampaikan ini karena saya sudah mempraktekannya. Ternyata hidup itu luar biasa. Nah, apa bedanya? Ketika kita sakit, kita minta disembuhkan. Berarti posisi kita sedang di frekuensi sakit. Apa yang terjadi? Tubuh kita semakin lemah. Kenapa? Karena ternyata pengendali semua sel dalam tubuh kita adalah otak. Ketika otak mengatakan saya sakit, maka semua sel-sel di tubuh kita merespon sakit yang disampaikan oleh otak. Dan semua sel di tubuh kita pun menjadi lemah. Tetapi ketika kita berterima kasih atas kesembuhan, walaupun faktanya masih sakit, apa yang terjadi? Seluruh sel dalam tubuh kita menguat, sehingga seluruh anggota tubuh kita pun menguat. Dan kita bersyukur seakan-akan sudah sembuh. Ayatnya sudah sangat hafal semua ya. La in syakartum la azidannakum. Sudah hafal semua kan? Wala in kafartum inna adabi lasyadid. Kan begitu? Siapa yang merasa berkecukupan, melepaskan frekuensi positif, melepaskan vibrasi yang positif, melepaskan energi yang positif, pasti akan datang yang positif. La azidannakum. Tapi siapa yang melepaskan frekuensi yang negatif, vibrasi yang negatif, energi yang negatif, yang akan datang pasti yang negatif. Wala in kafartum inna adzabil lasyadid. Clear dulu ya. Wah, ayat itu mah sudah banyak yang tahu dan hafal. Tapi sayang mempraktekannya kadang-kadang salah. Ya? Oke, baik. Bisa dilanjutkan? Oke, baik. Saya kasih tahu ya. Kita ini dibentuk oleh apa? Kita dibentuk oleh apa? Oleh energi. Maka kita harus bergerak sebagaimana energi bergerak. Karena kita dibentuk oleh energi, maka kita harus bergerak sebagaimana energi bergerak. Dan energi itu dinamis. Satu sifat energi tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan. Tapi energi itu dapat diubah bentuknya. Contoh, ini cahaya memantul ke saya dari listrik. Sebetulnya kan di masjid ini yang ada cuma energi listrik. Bisa menjadi lampu, betul? Bisa menjadi suara. Kan ini energi. Ya toh? Bisa menjadi apa saja. Cuman yang jelas, energi itu tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan, tetapi bisa diubah bentuknya. Jadi sebetulnya energi itu sudah tersedia. Persediaan energi di alam semesta ini tanpa batas. Kalau begitu saya mau bertanya, apakah Bapak Ibu sekarang punya energi yang terbatas atau tanpa batas? Sebetulnya Bapak Ibu punya energi yang tanpa batas. Loh, kenapa jadi terbatas? Karena dibatasi oleh pikiran. Coba, minggu depan kita jalan-jalan ya. Ongkosnya satu orang 10 juta. Siapa yang mau ikut? Kelihatan karakternya. Karena kita sedang berpikir. Mikirkan saldo berapa, betul nggak? Sedang berpikir. Karena Bapak Ibu sedang berpikir cara. Padahal kata Allah, kalau kamu sudah menginginkan, lepaskan. Cara itu urusanku. Ini yang tidak acungkan tangan. Karena apa? Karena sedang dibatasi oleh pikiran. Karena pikiran sedang membatasi. Minggu depan kita akan jalan-jalan. Satu orang ongkosnya 10 juta. Tadi ada yang acungkan tangan. Acungkan aja tangan. Daripada tidak. Dengan mengacungkan tangan berarti kita sudah positif. Maka kita akan menarik yang positif. Yang tidak acungkan tangan itu sudah negatif. Lalu ada kata 10 juta. Rewas. Betul nggak? 10 juta. Nanti ada embel-embelnya.
Boro-boro 10 juta, buat bensin juga nggak ada, nah tambah lagi negatif. Boro-boro 10 juta, anak-anak juga belum kebayar iurannya, tambah negatif. Itu yang membuat kalian selalu berada di zona itu, nggak keluar. Kenapa sih tidak mengatakan yes, pasti ada rezekinya? Kenapa tidak begitu? Ini ada yang mencengkram di sini, ada yang membatasi di sini. Nah, semesta mengenali kalian berdasarkan energi kalian. Yang acungkan tangan tadi pasti pergi, walaupun mungkin sekarang belum punya uangnya. Yang tidak acungkan tangan, mual init kemana-mana. Jadi sekarang ini semesta sedang melihat Anda berdasarkan energi, frekuensi, dan vibrasi yang Anda pancarkan. Saya sering ngasih contoh. Mana yang paling bagus? Baru bahagia ketika teman datang, atau bahagia aja dulu pasti teman datang? Nah, yang kedua ya, bahagia aja dulu pasti teman akan datang. Kenapa? Kalau sudah bahagia, pasti teman yang akan datang akan membawa kebahagiaan. Boleh-boleh bawa berita bagus. Tapi kalau nunggu bahagia ketika teman datang, saat kita belum kedatangan teman, berarti kita bahagia atau tidak? Tidak. Nah, ketidakbahagiaan ini akan menarik ketidakbahagiaan. Dan teman ternyata betul-betul tidak datang. Dan kalaupun teman datang, paling juga pinjam uang, paling juga cerita kesusahan. Karena apa? Dan selama ini kita mengira mereka yang datang kepada kita itu datang kebetulan. Tidak ada. Di semesta tidak ada potongan peristiwa. Semua satu kesatuan. Dan semua yang datang dalam kehidupan kita, kita sendiri yang telah menariknya. Ayo kita belajar jujur pada diri sendiri. Kenapa kehidupan saya hari ini seperti ini? Itu yang datang dari semesta. Kenapa semesta menghadirkan itu kepada saya? Berdasarkan energi, frekuensi, dan vibrasi. Karena semesta tidak mengenali Anda dari keyakinan Anda. Semesta tidak mengenali Anda dari siapa nama Anda. Tapi semesta mengenali Anda dari energi, vibrasi, dan frekuensi. Lalu kenapa ada agama? Sebetulnya agama itu alat untuk meng-up kesadaran kita, untuk menaikkan level energi kita. Harusnya orang beragama bukan makin turun level energinya, harusnya level energinya makin naik. Sehingga ketika orang sudah betul-betul beragama, hidupnya menakjubkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi jangan percaya sama orang yang mengatakan bahwa bagian kita mah nanti di sana. Jangan percaya sama orang mengatakan begitu. Itu sudah menyalahi doa yang disampaikan oleh Allah. Doa yang disampaikan oleh Allah kan dua. Fidunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Harusnya orang beragama sejahtera lahir dan batin. Nah, kenapa saya beragama tidak menaikkan level kesadaran? Karena ternyata semesta mengenali kita, bukan apa agama kita. Tapi semesta mengenali kita, energi, frekuensi, vibrasi yang kita pancarkan pada semesta. Dan itu memang bisa dibangun oleh agama kalau belajar agamanya benar. Tapi kalau belajar agamanya malah justru menurunkan kesadaran, malah beragama jadi ruwet, malah beragama jadi pikiran malah banyak negatifnya. Makanya sampai hari ini saya tidak pernah mengajarkan agama berdasarkan reward and punishment. Saya tidak pernah mengajarkan agama yang banyak ancaman. Saya tidak pernah mengajarkan agama yang banyak, ya, kalau ini nanti gini, kalau ini nanti gini. Saya tidak pernah begitu. Karena sudah jelas di hadis yang saya bacakan di minggu yang kemarin, Rasulullah bersabda, beliau diutus ke dunia ini bukan untuk merusak. La ta'anan wala la'anan, dan bukan untuk melaknat. Tahu melaknat? Melaknat itu menyampaikan kata-kata buruk pada orang lain yang kita benci. Hati-hati itu melaknat. Makanya doa Rasulullah indah sekali. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ketika orang lain memperlakukan buruk pada beliau, malah didoakan, ya Allah, tujukanlah dia, berikanlah hidayah pada dia. Dia melakukan itu semata-mata karena dia tidak tahu. Tidak ada laknat dari mulutnya. Jadi aneh saya melihat
Banyak orang yang mengaku umatnya Rasul, tapi yang keluar itu adalah hujatan, laknatan, bahkan mendoakan orang lain dengan doa yang buruk. Itu sudah laknat. Itu sudah pasti bukan umatnya Rasulullah. La ta'anan wala la'anan. Aku datang ke semesta ini untuk menjadi sumber rahmat, sumber cinta, sumber sukacita bagi semesta. Makanya bagaimana beliau tidak bisa mengubah manusia dalam 23 tahun. Bahkan orang yang membenci beliau pun berubah menjadi mencintai. Karena tidak ada cara untuk mengubah cinta, kebencian, kecuali dengan cinta. Beliau itu menyebarkan cinta ke seluruh semesta. Saya juga heran, kenapa sekarang ini kok agama banyak ancamannya? Dikit-dikit neraka, dikit-dikit neraka, kebaikan sedikit surga. Padahal jelas di Quran dikatakan, ibadah yang terima Allah itu adalah ibadah yang ikhlas. Dan ikhlas itu tidak ada kata-katanya. Dan orang yang mengatakan ikhlas, itu tanda tidak ikhlas. Merasa ikhlas, itu harus belajar keikhlasan. Ikhlas itu tidak ada kata-katanya. Makanya Quran surat Al-Ikhlas, hebat, luar biasa. Disebut surat Al-Ikhlas, padahal di dalamnya nggak ada kata ikhlas. Kalau Al-Falaq ada kata falaknya. Disebut Quran surat Al-Falaq, kan ada falaknya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, ada falaknya. Quran surat An-Nas disebut nas karena ada nasnya. Qul a'udzu birabbin nas. Tapi Quran surat Al-Ikhlas gak ada kata ikhlas di dalamnya. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Gak ada kata ikhlas di dalamnya, tapi disebut surat Al-Ikhlas. Yang gitu aja kadang-kadang gak mikir. Kenapa ya disebut surat Al-Ikhlas? Padahal gak ada kata ikhlasnya di dalamnya. Itu kan sebetulnya pelajaran bahwa ikhlas itu tidak bisa dikatakan. Merasa ikhlas saja itu tidak ikhlas. Kalau kita ibadah kepada Allah, berharap ini, berharap itu kan tanda tidak ikhlas. Harusnya ibadah ya karena cinta. Ibadah karena saya cinta kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awalul muslimin. Apapun yang engkau perintahkan, apapun yang terjadi, aku yakin di balik semua yang terjadi ada pesan cinta yang hendak aku sampaikan kepadaku. Karena apa? Kadang-kadang kita ini menjadi sadar ketika mendapatkan sesuatu yang tidak kita inginkan. Malah justru kita menjadi sangat tidak sadar saat kita diberikan yang kita inginkan terus menerus. Betul apa tidak? Hadirin, banyak orang yang masuk kelas spiritual seperti ini justru karena apa? Karena sudah mengalami kebuntuan dalam kehidupan. Mendapatkan yang tidak diinginkan terus menerus. Bukankah yang tidak diinginkan yang mengantarkan kita ke sini? Dan Allah selalu menunggu di tempat yang tidak kita ingin. Hadirin, otak kita tidak bisa membedakan mana pikiran nyata, mana pikiran imajinasi. Otak kita tidak bisa membedakan. Hati-hati. Tetapi otak kita terus mengatur vibrasi setiap sel dalam tubuh kita agar bergetar sesuai dengan arahan dari kesadaran. Itulah pentingnya otak kita dikendalikan oleh kesadaran. Itulah pentingnya kita belajar kesadaran. Saya sudah jelaskan di kesempatan yang kemarin. Kesadaran itu berada di titik tengah. Kalau ini kebaikan, ini keburukan. Saat melakukan keburukan, buru-buru kembali kepada kesadaran. Saat melakukan kebaikan pun, buru-buru kembali kepada kesadaran. Kenapa? Ketika kita melakukan kebaikan, dan kita terikat pada kebaikan yang kita lakukan, jangan-jangan kita jadi sombong. Malah kebaikan malah jadi keburukan. Banyak orang melakukan kebaikan malah jadi kesombongan. Akibatnya, tidak jadi kebaikan. Makanya saat melakukan keburukan, buru-buru kembali kepada kesadaran. Saat melakukan kebaikan, buru-buru kepada kesadaran. Kesadaran tidak mengenal kebaikan dan keburukan. Bagi kesadaran, apapun yang terjadi, terjadilah. Tapi bagi kesadaran, di balik semua yang terjadi, pasti ada pesan semesta yang sedang disampaikan. Makanya orang yang sadar tidak terjebak oleh dualitas. Tidak terjebak benar salah, baik buruk. Apapun yang terjadi, terjadilah. Tapi dia terus memandang dan mengamati pesan apa yang hendak Allah sampaikan lewat peristiwa itu. Itu orang kesadaran. Makanya hadirin, yang disebut dengan tumbuh itu bukan soal ukuran, tapi tumbuh itu soal kebijaksanaan. Tidak disebut tumbuh kalau cuma ukuran. Ya, dari sisi ukuran tubuh kita tumbuh terus, bukan? Tetapi apakah kebijaksanaan kita tumbuh? Itu masalah besar kita.
kita hidup bebas. Kita ini diberi kebebasan oleh Allah untuk membentuk energi kita sendiri. Betul nggak? Ada nggak yang membatasi kebebasan Bapak Ibu untuk membentuk energi Bapak Ibu? Tidak ada. Kita semua diberi kebebasan untuk membentuk energi kita sendiri. Kita mau membentuk pikiran seperti apa, kita membentuk perasaan kita seperti apa, kita membentuk energi kita seperti apa. Semua kebebasan itu dimiliki kita. Dan tidak ada yang membatasi. Makanya, masih ada orang yang percaya kalau Allah itu katanya membatasi rezeki. Bahkan rezeki itu ditentukan oleh Allah. Makanya ketika dia miskin, sudah saja berserah. Sudah takdir. Karena Allah ngatur rezeki saya cuman segini. Allah yang disalahkan. Padahal Allah itu sudah memberikan kebebasan kepada kita untuk membentuk energi kita. Mau seperti apa energi kita, tergantung kita. Makanya saya bilang ya, miskin itu sebetulnya berasal dari perasaan miskin. Perasaan energi bukan? Energi. Nah, ketika perasaan ini memancarkan energi yang negatif, berarti akan menarik yang apa? Yang negatif. Karena like attracts like. Yang serupa akan menarik yang serupa. Yuk sekarang, hadirkan selalu rasa berkecukupan di setiap desah napas kita. Hadirkan rasa berkecukupan. Karena rasa berkecukupan akan memancarkan frekuensi dan vibrasi di dimensi berkecukupan. Itu yang disebut dengan syukur. Dan syukurnya selama ini kan kalau punya rumah baru aja. Betul Pak? Yuk kita baca ayatnya. Sudah hafal ya ayat ini ya semua? Wa id ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ini ada kata-kata indah di sini. Wa id ta'azzana rabbukum, dan tatkala Tuhanmu memaklumkan. Ini jarang dibahas. Apa yang dimaksud Tuhan memaklumkan? Apa yang dimaksud dengan Tuhan memaklumkan? Ini jarang dibahas. Tuhan memaklumkan artinya Tuhan itu memberikan kebebasan sebebas-bebasnya pada setiap orang. Mau membentuk energi dirinya seperti apa. Paham maksud saya? Itu yang dimaksud dengan wa'id ta'adzana rabbukum. Jadi sebetulnya Tuhan itu tidak pernah membatasi siapapun. Tuhan tidak pernah membatasi rezeki si A segini, rezeki si B. Tidak. Tuhan tidak pernah seperti itu. Tuhan yang Maha Pengasih, yang Maha Luas, membuka kesempatan yang sama buat semua orang. Tergantung Anda mau membentuk energi Anda seperti apa. Makanya lalu Allah berfirman dalam diskusi, aku bergantung pada sangkaan kamu. Jadi, sudah tahu cara merubah nasib? Apa yang harus dirubah? Apa yang harus dirubah? Rubah energimu, rubah kesadaranmu, rubah pikiran dan perasaan. Kalau pikiran selalu mengatakan, wah itu tidak mungkin. Kalau pikiran selalu mengatakan, saya mah tidak bisa. Begitu kita mengatakan saya tidak bisa, betul-betul tidak bisa. Begitu saya mengatakan itu tidak mungkin, jangan berharap ada keajaiban. Banyak orang yang sudah menjalankan ilmu ini dari kesadaran ini, kemudian hidupnya tiba-tiba menakjubkan, hanya mengubah dari impossible menjadi I am possible. Sama hurufnya, impossible dirubah menjadi I am possible, dari tidak mungkin menjadi mungkin. Dan sering mengatakan saya tidak bisa menjadi saya pasti bisa. Saya pasti mampu, saya pasti kuat, karena Allah bersama dengan saya. Nah, Allah yang ada dalam diri kita tergantung oleh kita mau dipercayai seperti apa. Dia akan bekerja sesuai dengan tingkat kepercayaan kita. Ini ilmu kelihatan ya, sederhana ya. Tapi kalau dipraktekkan sangat menakjubkan. Jadi ternyata cara Allah menambah bukan berdasarkan permintaan kita, tapi cara Allah menambah berdasarkan rasa syukur kita.
Kalau begitu saya mau bertanya, rasa syukur energi bukan? Nah, rasa syukur ini tingkatannya setiap orang lain-lain. Makanya saya bilang tadi, doa adalah melepaskan energi. Kalau yang dilepaskan ke semesta adalah energi syukur, merasa berkelimpahan, merasa berkecukupan, merasa sehat, walaupun kondisinya sebaliknya, maka itu yang akan terjadi. Akan terjadi pembalikan yang luar biasa. Ada yang bertanya sama saya, karena ginjal saya cuma satu. Ketika naik gunung, kok ginjalnya satu, tapi masih bisa lari? Kami ini ginjalnya dua, gak bisa ngejar katanya, ngejar lari saya. Saya bilang rahasianya, betul, ginjal saya faktanya satu, tapi saya setiap pagi selalu mengusap tubuh saya. Terima kasih kedua ginjalku, kamu keren. Dan sampai sekarang saya tidak merasa ginjal saya satu, selalu saya merasa ginjal saya dua. Saya tidak merasa saya dengan Bapak Ibu berbeda. Saya selalu setiap pagi kalau sudah meditasi bangun tidur, saya selalu mengusap kedua ginjal saya. Terima kasih kedua ginjalku. Dan sampai sekarang otak saya mengatakan ginjal saya yang kiri dan kanan ada. Ternyata itulah hebatnya kekuatan pikiran. Apalagi kalau pikiran sudah dikendalikan oleh kesadaran, itu makin hebat. Nah, yang paling berbahaya adalah ketika pikiran mengendalikan kesadaran. Nah, siapa yang akan mengendalikan, siapa yang dikendalikan? Tergantung siapa yang lemah. Kalau pikiran kita yang kuat, kesadaran yang lemah, pikiran dengan secara otomatis akan mengendalikan kesadaran. Kalau kesadaran kita yang tinggi, kuat, maka dengan sendirinya secara otomatis kesadaran akan mengendalikan pikiran. Saya sering umpamakan, pikiran itu seperti sopir. Dan kesadaran itu adalah penumpang yang ada di mobil itu. Dan harusnya sopir itu, nyopir mobil, tanya penumpang dong. Jangan ugal-ugalan sendiri. Nah kebanyakan, si sopir ini, pikiran ini, berjalan sendiri. Ugal-ugalan, tanpa bertanya kepada penumpangnya. Ini saya kasih tahu ya. Pikiran itu tidak berbahaya. Tahu nggak bahayanya? Bahayanya kalau dipercaya. Kan pikiran suka begitu. Gimana ya kalau besok gak punya beras? Gimana ya kalau besok gak punya uang? Padahal hari ini uang ada, beras ada. Tapi pikiran sedang menghayal tentang hari esok. Dan kalau dipercaya itu bahaya. Kalau tidak dipercaya itu tidak bahaya. Begitu pikiran sedang meracau seperti itu, langsung sadar. Oh itu bukan saya. Saya adalah kesadaran. Saya adalah hadir di sini saat ini sekarang. Yang sedang mengkhawatirkan hari esok bukan saya. Itu adalah pikiran gelap saya. Tarik pikiran kita ke saat ini. Jadi sebetulnya pikiran itu tidak berbahaya. Dia sangat berbahaya kalau dipercaya. Dan pikiran itu kan suka mengarang sesuatu yang jauh dari kenyataan. Berandai-andai bukan? Betul nggak? Iya. Suami masih kerja, suami masih ada, tidur bersama, lalu melamun. Bagaimana ya kalau suami saya besok meninggal? Tuh, pikiran. Pikiran begitu. Dan akan berbahaya kalau dipercaya. Makanya mulai sekarang ketika pikiran sedang meracau seperti itu, udah gak usah dipercaya. Itu bukan diri. Karena diri kita yang sebenarnya adalah kesadaran yang mengendalikan pikiran. Tarik pikiran dari masa depan ke masa kini. Biar hadir di sini saat ini sekarang. Itu akan membuat kita menjadi damai. Karena hidup itu di sini saat ini sekarang. Nah, pikiran itu tidak suka berkunjung ke saat ini. Pikiran sukanya berkunjung ke masa lalu atau berkunjung ke masa depan. Ya udah, kalau masih seperti itu kita tidak akan pernah bahagia. Baik, kita lanjutkan. Ini ada satu ayat dari Quran surat Luqman. Surat ke-31 ayat 12. Ayatnya berbunyi seperti ini, ya. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman. Walaqad ataina Luqmanal hikmah. Ya. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman. Nah, siapa Luqman ini? Siapa Luqman, tahu? Luqman tahu? Masa enggak tahu? Coba baca lagi. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman. Siapa Luqman? Orang yang telah diberi hikmah, gitu aja kok susah.
Kan di sini jawabannya ada, betul nggak? Nah kita ini kadang-kadang mencari-cari jawaban, pikiran lagi tuh. Ngaji kok jadi susah? Kan di sini jelas. Walaqad ataina Luqmanal hikmah. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman. Siapa Luqman? Orang yang telah diberi hikmah. Gitu aja kok susah. Jawabannya ada di sini. Paham ya? Saya tanya, Syiratal Mustaqim itu apa? Padahal sering baca. Ihdinas Syiratal Mustaqim. Tunjuki aku ke jalan yang lurus. Saya tanya, apa Syiratal Mustaqim? Kan sering dibaca. Syiratal ladzina an'amta alaihim. Syiratul Mustaqim itu kata Quran jalannya orang yang telah diberi nikmat. Itu aja jawabannya ada di situ kok. Tapi saya aneh ya. Sering nanya, apa Syiratul Mustaqim? Wah, jawabnya di kemana-mana. Ya, jalannya orang yang benar. Nggak ada di Quran. Jalannya orang yang diridhoi, apalagi sok-sokan. Nggak ada. Syiratul Mustaqim itu jalannya orang yang diberi nikmat. Makanya menafsirkan Quran harus pakai Quran. Itu yang dimaksud tafsir Quran bil Quran. Supaya kita jangan sampai menafsirkan Quran berdasarkan persepsi. Jadi siapa Luqman? Nah, sekarang saya tanya lagi. Tahu nggak hikmah itu apa? Nah gitu kalau belajar. Luqman itu kata Quran orang yang telah diberi hikmah. Hikmah itu apa? Tahu nggak? Hikmah itu pelajaran yang diambil dari setiap peristiwa baik yang dikehendaki terjadinya maupun yang tidak dikehendaki. Tidak ada yang buruk lah pokoknya. Semua baik-baik saja. Itu hikmah. Makanya hikmah itu oleh Allah hanya diberikan kepada mereka yang sudah bergelar ulul albab. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsir wa may yazakkaru ila ulil albab. Ternyata hikmah ini hanya diberikan pada ulil albab. Tanya lagi, siapa ulil albab? Dijawab oleh Allah, allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubim. Yaitu orang yang sudah bisa mengingat Allah berdiri, duduk dan berbaring. Timbul lagi pertanyaan sekarang. Apakah saya ulul albab? Belum. Kalau belum, apa usaha saya supaya saya bisa mengingat Allah berdiri, duduk dan berbaring? Karena kalau saya belum bisa mengingat Allah berdiri, duduk dan berbaring, kalau saya belum jadi ulul albab, berarti saya belum bisa mengambil hikmah dari setiap peristiwa. Jadi kalau begitu, apakah Luqman itu ulul albab? Kalau begitu saya nanya lagi, apakah Bapak Ibu Luqman? Nah, gitu ngaji. Oh, ternyata saya belum jadi Luqman. Gitu. Gimana caranya supaya jadi Luqman? Makanya nggak usah one day one judge. Kebanyakan. Satu ayat aja. Walaqad ataina Luqmanal hikmah. Itu, sampai situ aja. Renungin. Dan sesungguhnya kami telah berikan hikmah kepada Luqman. Tanya, saya Luqman? Bukan. Gitu. Setiap kata di Quran itu dibredeli, dikaji, dan lihat. Definisi-definisi itu bukan menurut persepsi pribadi, tetapi menurut Al-Quran lagi. Itulah pentingnya kita punya konkordansi Quran. Aneh mungkin, apa itu, makhluk apa? Konkordansi Quran itu adalah kitab yang isinya mengumpulkan ayat-ayat yang sejenis. Dan sekarang konkordansi Quran sudah tidak lagi bersifat biasa, tapi sudah digital. Nah, makanya harus punya konkordansi Quran versi digital. Waduh, hidup di abad digital, tapi tidak digital. Ini aneh. Katanya sudah smartphone, tapi handphonenya hanya bisa untuk ngetik aja. Kirim WA. WA pun terbatas hanya berita saja. Hadirin, 95% uang sekarang ada di dunia digital. Hanya 5% yang tidak digital. Tukang bubur nggak mau digital, tidak ada yang beli. Punya warung tidak mau digital, gak ada yang beli. Sekarang semua pedagang harus terkoneksi dengan GoFood, GoSend, betul? Dan orang sekarang bisa belanja tidak usah ke warung,
dari rumah saja. Betul nggak? Saya belanja keramik, belanja kaca, belanja apa, udah nggak usah pergi ke toko besi. Semua sudah ada di dunia digital. Bahkan harganya lebih murah. Bahkan kita bisa memilih barangnya karena semua fotonya sudah ada digital. Oke, nggak apa-apa. Jadi Luqman bukan belum OTW. Kan OTW sudah diganti jadi GTW. OTW itu artinya tungguan we. Geus tinggalkeun we tuh. Lihat saya semuanya, yuk lihatin. Jadi Luqman ini disuruh oleh Allah apa? Anishkur lillah. Bersyukurlah kepada Allah. Jadi Luqman itu siapa tadi? Orang yang telah diberi hikmah. Sudah ngerti hikmah Luqman? Sudah ngerti. Makanya karena sudah ngerti hikmah, ada perintah baru buat Luqman. Perintahnya apa? Anishkur lillah. Bersyukurlah kepada Allah. Nyambung? Atau belum? Nih, lihat saya semuanya. Karena Luqman ini sudah bisa mengambil hikmah, suami cerewet ambil hikmahnya. Lewat suami saya diajarkan sabar. Suami pelit ambil hikmah. Berarti saya harus belajar bisnis supaya kebutuhan saya terpenuhi. Hikmah itu. Suami baik, ngasihnya banyak. Ada hikmahnya juga. Ditabung. Jadi tidak ada yang buruk. Jadi siapa orang yang sudah bisa mengambil hikmah? Mereka yang sudah bisa melihat segala sesuatu yang terjadi ternyata tidak ada yang buruk. Sekarang saya tanya lagi, ini Luqman bukan? Pantas kalau Luqman itu diperintahkan oleh Allah anishkur lillah. Disuruh bersyukur kepada Allah. Dan syukur itu tadi merasa berkecukupan, merasa damai, merasa cukup. Tidak ada yang diprotes. Pasangan seperti ini diyakini, saya memang harus dipasangkan dengan dia. Dia adalah pasangan terhebat yang dipilih Allah untuk saya. Dan lewat dia saya belajar segalanya. Dia adalah guru saya. Dia adalah malaikat saya. Lewat dia saya diajarkan kebijaksanaan. Tidak ada yang buruk. Itu namanya Luqman. Makanya pantas Luqman disuruh untuk bersyukur kepada Allah. Karena syukur itu tadi sudah bisa melepaskan energi positif. Sudah tidak ada pikiran negatif lagi. Gak ada protes lagi. Apapun yang terjadi, terima. Karena ternyata sumber penderitaan manusia itu berasal dari penolakan. Karena kita selalu ingin hidup seperti yang diinginkan oleh pikiran. Sehingga ketika kenyataan berbeda dengan pikiran, menolak. Itulah masalah kita. Jadi masalah itu berasal dari penolakan terhadap yang kita tidak suka. Kita hanya menerima yang kita suka, hanya menerima yang kita ingin. Saat kita menerima yang tidak kita ingin, kita menolak. Itulah sumber penderitaan. Begitu pasangan kita tidak seperti yang diinginkan, sudah ke pengendalian agama, cerai. Ditanya sama Pak Hakim, kenapa Bapak menceraikan istri? Gak cocok Pak Hakim. Kalau saya hakimnya, saya balik nanya, memang oleh Allah Bapak dipersatukan dengan yang tidak cocok. Supaya Bapak latihan, belajar cocok. Kan mencocokkan itu kan sebetulnya begitu, betul nggak? Coba anak kita dikasih puzzle. Apa namanya tuh mainan anak tuh? Yang suka disusun-susun itu? Lego. Kan tantangan Lego itu harus mencari pasangan yang cocok. Betul nggak? Coba. Kalau anak yang nggak sabar, bukan jadi bangunan, bukan jadi sesuatu, nggak jadi sesuatu. Jadi sampah. Beli Lego tidak punya kesabaran, nggak jadi sesuatu.
Itu saya punya cucu tuh laki-laki. Kasih Lego yang sesulit apapun, jadi aja. Jadi mobil, jadi burung, jadi rumah bagus, sesuai dengan petunjuknya. Sabar, cari pasangannya. Kan mencari pasangan itu berarti mencocok-cocokkan, bukan? Gitu. Sekali lagi, sudah bisa bersyukur kepada Allah? Sudah bisa menerima semua peristiwa itu baik-baik saja? Itu baru jadi Luqman. Selamat datang ya Luqman. Hebat ya, kalimat Quran hebat ya. Coba ya. Hebat sekali. Allah itu tidak mungkin memerintahkan sesuatu kalau tidak ada sesuatunya. Diberi hikmah dulu tuh Luqman itu, baru diperintahkan syukur. Artinya mereka yang belum bisa melihat hikmah di balik semua peristiwa kan tidak mungkin bisa syukur. Jadi jelas syukurlah sebagai kunci untuk keberlimpahan. Makanya di Quran dikatakan la in syakartum la azidanakum. Yang bersyukur merasa baik-baik saja, merasa sehat saja walaupun sakit, merasa berkelimpahan walaupun tidak ada, la azidanakum. Keren. Sangat keren. Dan Allah bilang di ayat ini, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Jadi sekarang kita diberi kebebasan untuk menentukan energi kita. Makanya di ayat yang tadi saya bacakan Allah mengatakan, dan sesungguhnya Allah telah memaklumkan kepada kita. Memaklumkan artinya memberikan kebebasan. Kita mau membangun energi kita seperti apa, itu yang akan dikenali oleh semesta. Jadi saya sangat percaya semua orang hidupnya sekarang berkelimpahan, ya, rezekinya berkecukupan, sehat, hidupnya bahagia, ya, tidak ada konflik, bisa menerima semua kenyataan apa adanya, sangat mudah memaafkan sekalipun disakiti, sangat mudah memahami walaupun ya dia mungkin saja dijatuhkan orang, tetapi dia tidak pernah menyalahkan siapapun, selalu memahami semuanya. Hidupnya penuh dengan kedamaian. Tidak ada protes, tidak ada luapan-luapan emosi, nggak ada. Tenang aja hidupnya. Dan orang yang semacam ini, itu yang disebut dengan orang yang sudah bersyukur. Itu Luqman yang sebenarnya. Kan kita selama ini cerita Luqman itu cuma cerita sosok manusia di masa lalu. Hanya dulu ada orang namanya Luqman. Dia bersyukur kepada Allah. Lah kamu kapan mau jadi dia? Kan gitu. Makanya belajar itu bukan learning to know, tapi learning to be. Daripada kita cerita Luqman, lebih bagus kita berusaha menjadi Luqman. Dua kata kuncinya. Satu, dapat hikmah. Dua, bersyukur kepada Allah. Saya masih ingat ya. Ini saya ulang-ulang. Jadi kalau habis ngasih pelatihan saya, misalkan ngasih pelatihan kesadaran, ngasih pelatihan meditasi, pelatihan olah nafas, termasuk kemarin habis ngasih pelatihan sholat khusyuk, biasa suka nanya, kenapa Bapak Ibu bisa sampai ketemu saya? Ya, ternyata hampir semua orang sampai kepada saya itu karena mendapati sesuatu dalam hidupnya yang tidak enak. Kesimpulannya, berarti yang tidak enak ya Bu ya, yang mengantarkan Ibu ke sini. Iya, baru nangis. Itu namanya sudah mengambil hikmah. Itu udah jadi Luqman. Baru bersyukur pada Allah. Terima kasih ya Allah. Ternyata suami saya yang telah menzolimi saya lah, yang telah mengantarkan saya ke tempat ini. Terima kasih ya Allah. Ternyata orang yang menipu saya lah, yang telah mengantarkan saya ke sini. Kalau sekarang saya masih serba ada, duit saya banyak, tidak ditipu, nggak mungkin saya ada di sini. Ternyata dia luar biasa. Langsung angkat telepon, terima kasih kamu telah menipu saya. Wah itu udah Luqman, itu beneran itu udah Luqman. Luar biasa.
Makanya saya itu kan suka aneh ya, melihat orang protes ini, protes itu, saya suka aneh, suka bingung gitu. Karena bagi saya ya, semua yang sudah terjadi itu kebenaran. Karena tidak ada satu peristiwa yang terjadi tanpa ada kekuatan Dia di baliknya. Dan alam semesta ini, setiap peristiwa di semesta ini bukan potongan-potongan, tetapi satu kesatuan dari keseluruhan. Jadi saya tidak bisa menolak itu, kecuali menerima dan mengambil hikmah. Karena ternyata hadirin, semesta ini setiap hari berbisik kepada kita lewat peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan cara semesta itu berbicara lewat peristiwa-peristiwa itu. Coba sekarang sadari. Oh, ternyata saya dipasangkan dengan pasangan saya yang ini. Itu keren. Oh, ternyata saya punya ibu yang seperti ini. Keren. Oh, ternyata saya punya sahabat-sahabat yang judes di kantor. Keren. Oh, ternyata saya punya orang-orang yang dipertemukan dalam kehidupan saya tidak seperti yang saya mau. Keren. Akhirnya kita melihat semuanya keren. Baru disitulah hikmah kita tangkap, baru kita menjadi hamba yang bersyukur. Ternyata kata Allah, kalau kamu bersyukur bukan buatku, kata Allah, tapi buat kamu sendiri. Dan kalau kamu tidak bersyukur juga bukan buatku, karena aku maha kaya, kata Allah, aku maha terpuji. Kalau kamu tidak bersyukur pun akan kembali pada kamu sendiri. Jadi sekarang semakin jelas, Allah telah memaklumkan kepada kita, kita membangun energi kita seperti apa, terserah kita. Apa tanggapan Bapak Ibu ketika ada mobil bagus lewat? Ih, mobil mahal. Duit dari mana itu? Jangan-jangan korupsi. Kalau kita punya sifat iri pada orang lain yang sedang bahagia dan tidak bahagia ketika orang lain bahagia, percaya sama saya, kita sedang membangun energi buruk pada diri kita. Selamanya kita tidak akan punya mobil itu. Tapi kalau, hebat ya, mobilnya bagus, mobilnya keren, dan kita merasa bahagia ketika melihat orang lain yang punya mobil itu. Rasa bahagia kita itu sedang memancarkan energi, frekuensi, vibrasi. Bapak Ibu, ada kemungkinan kita punya mobil itu. Makanya orang yang selalu iri hati dan tidak merasa bahagia ketika orang lain bahagia, lihat kehidupannya. Lihat kehidupan. Lihat kehidupan. Dan lihat orang-orang yang merasa bahagia ketika orang lain bahagia. Lihat kehidupannya. Ini masalah energi. Jadi ternyata semesta mengenali kita bukan apa keyakinan kita, tetapi apa energi yang kita pancarkan oleh kita sendiri. Gimana, ngerti? Nih ayat demi ayat ya. Coba dielaborasi. Lalu dalam Quran surat Al-Mulk, surat ke-67 ayat 23. Katakanlah, dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan kolbu. Tapi amat sedikit yang bersyukur. Maaf ya Bapak Ibu, ternyata Luqman itu langka. Karena Allah bilang, qalilam ma tashkurun. Qalil itu cuma 1%. Kalau kasir itu 99%. Jadi ternyata dari 100% manusia ini, kata Allah, yang bersyukur itu cuma 1%. Berarti Luqman itu cuma 1%. Jadi mencari orang yang bisa mengambil hikmah, bisa damai di setiap kondisi, bisa menerima semua yang terjadi apa adanya, dan dia selalu bersyukur terhadap yang terjadi. Tidak mudah mencarinya karena cuma 1%. Dan semoga yang 1% itu Bapak Ibu yang hadir di sini. Kenapa tepuk tangan? Kan saya baru bilang semoga tuh belum. Semoga ya. Udah tepuk tangan lagi deh, tepuk tangan. Punya kolbu? Sudah bisa mendengar dengan kolbu? Sudah bisa melihat dengan kolbu? Karena ayat ini bukan cerita pendengaran yang ini, bukan cerita penglihatan yang ini. Kalau penglihatan sem ini kan gak usah diceritakan, semua sudah bisa melihat.
Pendengaran yang ini semua juga sudah tidak usah diceritakan, sudah bisa mendengar. Di sini digandengkan, dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan kolbu. Berarti pendengaran dan penglihatan yang dimaksud di sini itu harus ada kaitan dengan kolbu. Berarti pendengaran yang dimaksud adalah pendengaran kolbu, penglihatan yang dimaksud adalah penglihatan kolbu. Maka orang yang sudah bisa mendengar dengan kolbunya, melihat dengan kolbunya, itulah yang disebut dengan bersyukur. Dan mereka yang belum bisa mendengar dengan kolbunya, melihat dengan kolbunya, itulah kebanyakan orang yang tidak bersyukur. Kembali lagi, kan ulul albab tadi masih ingat? Orang yang bisa ingat Allah, berdiri, duduk, dan berbaring. Kan gak mungkin bisa ingat kalau belum tahu. Dan untuk tahu kan alatnya sudah diberi, yaitu kolbu. Dan kolbu dikasih potensi, 2 potensi kolbu, mendengar dan melihat. Bahkan di ayat lain, kolbu itu punya potensi satu lagi, memahami. Maka di Quran dikatakan, dan sesungguhnya penghuni neraka jahanam itu kebanyakan adalah manusia dan jin. Siapa itu? Mereka punya kolbu, tetapi tidak digunakan untuk memahami. Mereka punya kolbu, tapi tidak digunakan untuk melihat. Mereka punya kolbu, tapi tidak digunakan untuk mendengar. Ulaika kal an'am balhum adol. Mereka itu tidak ada bedanya dengan binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Jadi kalau soal melihat ini semua juga kita bisa ya. Kalau mendengar ini semua juga kita bisa, bukan? Nah, satu pelajaran lagi harus kita cari. Bagaimana kita bisa mendengar dengan kolbu, melihat dengan kolbu. Itulah potensi untuk bisa mengambil hikmah, menjadi Luqman, dan menjadi hamba Allah yang bersyukur sangat besar. Jangan sampai masuk pada kelompok orang yang tidak bersyukur. Karena Allah bilang yang bersyukur itu jumlahnya sangat sedikit.